Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada sore hari ini pada minggu ini kita akan melanjutkan sesi 3 yakni dinamika. Nah, jika sebelumnya kita telah belajar mengenai mekanika, maka hari ini kita akan belajar tentang dinamika. Nah, mungkin kita masih ingat kemarin bahwa mekanika membahas tentang gerak suatu benda tanpa kita harus tahu bagaimana benda itu bergerak. Bagaimana suatu benda mengalami percepatan atau kecepatan. Nah, khusus untuk dinamika itu kita harus tahu mengapa benda itu bergerak. Jadi pada dasarnya mekanika klasik atau mekanika Newton itu adalah teori tentang gerak yang didasarkan pada konsep massa dan gaya. Sehingga hukum-hukum yang menghubungkan konsep-konsep fisik ini dengan besaran kinematika ya, seperti kemarin ada perpindahan, ada kecepatan, dan ada percepatan. Yang seperti yang telah kita bahas pada sesi 2. Nah, perlu kita ketahui bahwa semua gejala alam di dalam mekanika klasik itu dapat digambarkan dengan menggunakan hanya 3 hukum sederhana yang kita sebut sebagai hukum Newton. Jadi hukum Newton tentang gerak. Mungkin kalian waktu masih SMA kalian sudah dapat ini. Jadi hukum Newton itu menghubungkan percepatan sebuah benda dengan massanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi kita sudah harus tahu ya, di bab ini kita harus tahu kenapa benda itu mengalami kecepatan atau percepatan. Apa penyebabnya? Jadi gaya-gaya apa yang bekerja pada benda tersebut. Nah, pada bab ini juga kita akan mengkaji tiap hukum Newton secara rinci. Dan kita akan melihat bagaimana perbedaannya. Nah, hukum Newton sendiri dapat digunakan pada persoalan yang sederhana, di mana sebuah benda itu dipengaruhi oleh gaya-gaya yang besarnya konstan. Jadi kita tidak akan membahas penerapan hukum Newton yang lebih umum atau yang lebih kompleks ya. Oke, next. Jadi ini tadi ya yang saya bilang kinematika itu kemarin kita belajar pergeseran, kecepatan, dan percepatan. Nah, pertanyaannya adalah mekanisme apakah yang menyebabkan sebuah benda bergerak? Nah, mengapa benda-benda dapat memiliki percepatan yang berbeda-beda? Inilah yang membahas tentang dinamika. Nah, perubahan gerak inilah yang dijelaskan dengan konsep gaya dan momentum. Nah, perlu juga kita kenali, jadi ini tambahan saja, ada interaksi. Munculnya gaya itu karena ada interaksi. Interaksinya seperti apa? Ada interaksi secara langsung atau secara jarak jauh. Nah, jarak jauh ini bisa juga kita sebut sebagai medan gaya. Jadi medan gaya atau interaksi. Contohnya apa saja? Ada gaya gravitasi, ada gaya elektromagnetik, gaya kuat, dan gaya lemah. Tapi kita tidak pelajari di sini, ini cuma tambahan saja. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan nama-nama gaya ini, jadi sudah tahu. Oh, ternyata ini yang dimaksud dengan interaksi yang tidak secara langsung. Seperti apa itu? Ada gaya gravitasi, jadi antara benda bermassa, kemudian gaya elektromagnetik, ini antara benda yang bermuatan, kemudian gaya kuat, jadi antara partikel subatomik, kemudian ada namanya gaya lemah. Nah, proses peluruhan radioaktif. Ini cuma pengenalan saja. Nah, selanjutnya tadi ya, yang kita sebut ada gaya gravitasi. Jadi pada dasarnya mungkin kalian sudah tahu sendiri itu gaya gravitasi itu apa. Jadi ketika ada sebuah benda atau misalnya kalian melempar bola ke atas ke langit ya, ketika misalnya kalian di lapangan kemudian mengambil bola dan melemparnya ke langit, maka bola itu akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin ketika kalian di bumi kalian melempar bola terus bolanya tidak akan akan terus sampai ke planet yang lain, itu tidak. Karena kenapa? Ketika kita berada di bumi kita dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya yang arahnya selalu ke bawah. Jadi gaya yang arahnya selalu ke bawah. Nah, nilai percepatan gravitasi itu sendiri ya, mungkin kalian sudah ingat 9,8 meter per sekon kuadrat atau kita bulatkan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi misalnya kalian berdiri di bumi, kalian melempar bola ini, maka ketika bola jatuh ke bawah itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Nah, gaya apa yang muncul? Jadi ada
gaya normal atau gaya berat. Jadi ada banyak. Jadi ketika sebuah benda mengalami gerak, jadi di pembahasan ini ya, ketika sebuah benda mengalami gerakan, maka kita sudah harus memperhatikan, harus mencari tahu gaya apa yang muncul di situ apa. Entah itu gaya gaya gesek atau gaya berat atau gaya normal, itu kita perlu tahu. Jadi disinilah fungsinya kita harus mengenali gaya yang bekerja pada suatu benda yang mengalami gerak. Nah, selanjutnya, ketika misalnya kalian punya bola, kemudian itu diikat eh, atau dihubungkan dengan sebuah tali, kemudian diikat pada sebuah dinding. Nah, misalnya gaya dari atau gaya normal atau gaya berat dari bola ini itu dipengaruhi oleh tegangan tali. Nah, mungkin kalian pernah dapat soal-soal waktu SMA bahwa gaya tegangan tali kadang diabaikan. Nah, sebenarnya itu tergantung. Jadi bisa saja tidak diabaikan. Kapan dan bagaimana? Jadi begini, logikanya, misalnya ketika saya tidak mengabaikan, kemungkinan tegangan tali ini mempunyai pengaruh yang sangat besar. Jadi ketika tidak diabaikan maka tidak berpengaruh, sehingga ada beberapa mungkin soal yang kalian temukan itu tidak perlu diketahui tegangan talinya, tapi ada juga yang malah kita harus cari tahu berapa tegangan talinya. Nah, ini kita bisa bahas nanti ketika di soal-soal ya, kalian mungkin akan lebih mengerti nanti ketika ada soalnya. Nah, selanjutnya ini yang saya bilang tadi, ada gaya normal, ada gaya gesek. Nah, ada gaya berat. Di sini kita satu benda saja ya, yang terletak, dianggap ini meja, ini adalah benda, kita meletakkan benda di atas meja, maka benda ini itu kita bisa mengamatinya ada banyak gaya yang bekerja padanya. Gaya apa saja? Jadi yang ke bawah ini namanya gaya berat ya. Nah, yang ke kiri atau ke kanan misalnya kalau dia tidak bergerak, dia namanya gaya gesek statis atau diam. Kalau dia bergerak berarti dia gaya gesek kinetik. Nah, ini adalah gaya normalnya. Nah, kalian bisa paham juga nanti mungkin ketika ada soal-soalnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton itu seperti yang kita ketahui bahwa sebuah benda ya selalu tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan sama, kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya yang tidak seimbang atau gaya eksternalnya neto. Nah, sebenarnya gaya neto ini ya gaya yang bekerja pada sebuah benda yang juga dinamakan gaya resultan. Jadi kalau kalian dapat soal ada gaya neto itu sama dengan bisa dinamakan juga sebagai gaya resultan. Jadi gaya resultan itu adalah jumlah vektor semua gaya yang bekerja pada pada satu benda. Jadi ketika gaya resultannya itu sama dengan 0, maka itulah penerapan hukum 1 Newton. Nah, selanjutnya jadi hukum 1 Newton itu disebut juga sebagai hukum kelembaman atau sistem inersia. Nah, sejarahnya ya pada dasarnya ya dulu sebelum Galileo ya pada umumnya dipikirkan bahwa gaya seperti dorongan atau tarikan itu diperlukan untuk mempertahankan benda agar terus bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, dalam pengalaman sehari-hari jika sebuah misalnya kita punya buku kemudian didorong di atas semua meja kemudian dibiarkan maka buku akan meluncur untuk beberapa saat kemudian berhenti. Galileo dan kemudian Newton mengakui bahwa dalam keadaan semacam itu buku itu tidak bebas dari gaya eksternal. Karena kenapa? Adanya gaya gesekan. Nah, sekarang jika kita memperluas permukaan meja, buku meluncur lebih jauh dan berkurangnya kecepatan dalam suatu waktu tertentu lebih kecil. Nah, sekarang kasus yang ketiga, jika kita topang buku itu pada bantalan udara yang tipis, nah buku akan meluncur untuk waktu dan jarak yang jauh dan hampir tanpa perubahan nyata dalam kecepatannya. Nah, disinilah Galileo mempelajari gerakan dengan melakukan eksperimen di mana ia menggelindingkan bola naik dan turun melalui bidang-bidang miring. Nah, ia juga menemukan misalnya bahwa jika bola digelindingkan menuruni bidang miring, maka kelajuannya bertambah dengan jumlah yang sama dalam waktu yang sama. Itu eksperimen si Galileo. Nah,
selanjutnya ini masih lanjutan bahwa ini masih lanjutan si eksperimennya Galileo, bahwa ketika bola menggelinding naik bidang miring kedua sampai hampir ketinggian yang sama ketika ia mulai, tanpa peduli kemiringan masing-masing bidang miring. Nah, karena kemiringan bidang miring ini kedua dikurangi, maka bola menggelinding semakin jauh. Jadi Galileo menerangkan bahwa jika ia dapat mengeliminasi pengaruh gesekan, sebuah bola yang menggelinding pada bidang horizontal akan menggelinding selamanya tanpa perubahan kelajuan. Nah, tanpa perubahan kelajuan. Jadi konstan. Nah, Newton menyatakan hasil ini sebagai hukumnya yang pertama. Jadi ini sejarahnya mulai dari Galileo sampai ke Newton, mengapa muncul hukum pertama itu. Jadi perhatikan bahwa hukum pertama Newton tidak membuat perbedaan antara benda yang diam dan benda bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, pertanyaannya adalah pertanyaan tentang apakah sebuah benda sedang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, itu bisa dilihat dari mana? Nah, itu jawabannya adalah itu bisa dilihat tergantung dari kerangka acuan di mana benda itu diamati. Jadi kita mungkin masih ingat ya, flashback sesi kedua kemarin saya ada menyampaikan tentang kerangka acuan. Nah, kerangka acuan ini urgensi sekali di dalam bab ini. Oke. Jadi menurut hukum pertama Newton itu, buku yang tadi kita bahas buku ya, buku akan terus bergerak dengan kecepatan konstan dalam kerangka acuan S atau akan tetap diam dalam kerangka acuan S kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya neto atau gaya resultan. Jadi hukum Newton itu tidak berlaku dalam semua kerangka acuan. Andaikan kerangka acuan dikaitkan pada andaikan kerangka acuan itu berlaku, maka andaikan semua kerangka acuan berlaku, maka ini tidak hukum Newton yang pertama itu tidak bisa proof, tidak bisa dibuktikan. Seperti itu. Jadi kerangka acuan di hukum pertama Newton itu dinamakan kerangka acuan inersial. Nah, tiap kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif terhadap suatu kerangka acuan inersial itu juga disebut sebagai kerangka acuan inersial. Jadi suatu kerangka acuan yang terikat pada permukaan bumi sebenarnya bukan kerangka acuan inersial karena percepatan kecil permukaan bumi. Nah, ini yang disebabkan rotasi bumi. Dan karena percepatan sentripetral yang kecil dari bumi itu sendiri sehubungan dengan peredaran mengelilingi matahari. Namun karena percepatan ini berorder 0,01 meter sekon kuadrat ya, atau kurang itu ya. Nah, maksudnya apa? Nah, seperti ya, saat ini kalian berada di bumi. Sebenarnya bumi ini melakukan perputaran mengelilingi matahari. Nah, kenapa kita tidak bisa merasakan? Karena merasakan bahwa kita sedang berputar saat ini. Andai saja kita ini kuasanya Tuhan, andai saja percepatannya bisa merasakan, maka kalian mungkin akan pusing semua. Tapi kita tidak merasakan itu. Jadi contoh yang lain, misalnya kalian memutar sebuah kelereng, jadi kelereng ketika semakin kencang berputarnya, itu seolah-olah tampak bahwa dia tidak sedang berputar, tetapi justru kalian sudah memutar menggelindingkan atau memutar kelereng tersebut. Nah, inilah yang perlu kita tahu di dalam hukum Newton 1 tentang gerak. Ya, ini. Nah, untuk tadi saya bilang bahwa sistem inersialnya itu adalah V-nya konstan, sehingga hanya konstan. Nah, ini jika pengaruh dari luar tidak dapat diabaikan, seberapa jauh sebuah mampu mempertahankan sifat kelembamannya. Nah, contoh misalnya kalian berdiam, siapa mungkin kalian yang suka tidur seharian hanya tidur, itu mungkin itu karena sifat kelembaman kalian besar. Jadi gaya-gaya yang sampai ke kalian itu tidak mampu membuat kalian bergeser dari tempat tidur, sehingga kadang biasa ya anak-anak fisika itu membuat status jiwa kelembamannya itu tinggi, atau lembam berdiam di suatu tempat itu tinggi, tidak bisa dipengaruhi oleh gaya luar. Nah, sekarang satuannya apa? Satuannya
Kalau massa skalar, tapi kalau gayanya itu tetap ini ya, tetap vektor. Satuannya kilogram. Nah, selanjutnya hukum 2 Newton. Jadi kalau hukum 2 Newton itu percepatan pada sebuah benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, jadi kalau di hukum 2 Newton itu kita ada gaya, massa ya. Nah, hukum pertama dan kedua Newton ini dapat dianggap sebagai definisi gaya, sehingga gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda yang menyebabkan benda mengubah kecepatannya. Jadi artinya dipercepat. Sehingga rumusnya itu F sama dengan M kali A. Kita mungkin tidak pernah dengar F sama dengan M kali V, karena memang gaya di dalam hukum kedua Newton ini dianggap bahwa dia kecepatannya dipercepat. Nah, sehingga itulah disebut dengan percepatan. Nah, sedangkan arah gaya sendiri, arah gaya ini adalah arah percepatan yang disebabkannya jika gaya itu adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sedangkan untuk besarnya gaya itu adalah hasil kali massa benda dengan besarnya kecepatan yang dihasilkan. Jadi F sama dengan M kali A. Nah, definisi gaya ini sendiri sesuai dengan konsep intuitif kita bahwa gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan seperti yang dilakukan oleh otot kita atau tangan kita ya, ketika kita menarik suatu benda. Nah, secara eksperimen telah ditemukan jika dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda yang sama, maka percepatan benda adalah sama seperti jika benda dikenai gaya tunggal yang sama. Jadi dengan penyumlahan vektor gaya-gaya itu sendiri. Artinya gaya dijumlahkan sebagai vektor-vektor. Nah, selanjutnya untuk massa. Jadi kita sudah belajar massa gaya, sekarang massanya. Nah, kalau massanya sendiri itu adalah sifat intrinsik sebuah benda yang mengukur resistansinya terhadap percepatan. Jadi ketika misalnya semakin besar massanya ya tentunya apa gaya itu akan kenapa? Kita bisa melihat ya, apa yang akan terjadi ke massa lebih besar. Jadi, apakah F-nya lebih besar? Ya tentu ya. Kalau massanya lebih besar berarti kita membutuhkan gaya yang lebih besar untuk menghasilkan sebuah gerakan. Misalnya kalian punya buku apa? Kita ingin tahu sebenarnya apa ya? Misalnya kita naik mobil ya, naik mobil, kemudian ada banyak muatan di atasnya, percepatannya kecil sehingga kita butuh gaya yang besar untuk membuat ia bergerak. Entah itu digas kencang atau didorong kali ya. Nah, jadi rasio dua massa itu dapat didefinisikan jika F dikerjakan, maaf ya tadi ya M1, M2 tadi, M1 M1 per M2 itu tadi yang mana tadi yang ini ya. Oke, yang ini. Mana. Oke, yang ini ya, M1 per M2, N1 per A2. Jadi jika gaya F dikerjakan pada sebuah benda bermassa M1, maka menghasilkan percepatan A1. Nah, sedangkan jika gaya yang sama dikerjakan pada benda kedua yang massanya M2, maka dia juga akan menghasilkan M2, sehingga muncullah persamaan ini. Oke, selanjutnya jadi rasio ya, yang tadi itu rasio massa benda itu didefinisikan dengan menerapkan gaya yang sama pada masing-masing benda dengan membandingkan percepatannya. Nah, definisi ini sesuai dengan konsep intuitif kita tentang massa. Sebagai contoh, jika sebuah benda ya lebih masif dibanding benda lainnya sesuai dengan penggunaan istilah kita sehari-hari, masif itu besar sekali, maka kita akan mendapati bahwa gaya menghasilkan percepatan yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya tadi kalau di mobil, kalau banyak massa di atasnya, banyak muatan di atasnya, berarti mobil akan semakin lambat untuk bergerak. Nah, itu maka kita perlu gaya yang semakin besar. Nah, selanjutnya di hukum kedua Newton ini, jadi di hukum kedua Newton ini menghubungkan antara besaran yang tadi ya dinamika gaya dan massa, kemudian besaran kinematika, percepatan, kecepatan, dan perpindahan. Nah, hal ini akan bermanfaat karena memungkinkan kita menggambarkan aneka gejala fisika yang luas dengan menggunakan hanya sedikit hukum gaya yang relatif mudah. Nah, sebagai contoh, dengan tambahan hukum tarikan gravitasi Newton antara dua benda, maka kita dapat menggambarkan gejala seperti gerakan bulan, lintasan planet mengelilingi matahari, lintasan satelit buatan, variasi percepatan gravitasi, dan
variasi percepatan gravitasi karena adanya kandungan mineral serta lintasan peluru kendali. Nah, inilah manfaatnya ya. Nah, yang tadi ketika ini ya, di hukum Newton juga nanti kita tadi kan saya menyampaikan ada gaya gravitasi ya. Selanjutnya mungkin gaya karena adanya gravitasi itu maka dia akan berat. Jadi karena kita tahu bahwa nanti suatu benda itu akan dikenai beberapa gaya, entah itu gaya hukum kedua Newton kah ataukah gaya berat kah, maka sangat perlu kita ketahui. Nah, apa hubungannya sebenarnya antara gaya hukum kedua Newton dengan gaya karena adanya gravitasi ya? Jadi gaya yang paling umum dalam pengalaman kita sehari-hari itu adalah gaya tarikan gravitasi bumi pada sebuah benda. Jadi gaya ini dinamakan berat benda. Jika kita menyatukan sebuah benda dekat dengan permukaan bumi dan mengabaikan resistansi udara, maka sehingga satu-satunya gaya yang bekerja pada benda itu adalah gaya gravitasi. Nah, ini yang dinamakan sebagai dinamakan jatuh bebas. Benda dipercepat ke bumi itu kecepatannya tadi 9,81. Jadi pada tiap titik di ruang percepatan ini sama untuk semua benda. Jadi dimanapun mau di negeri manapun itu sama. Nah, tak bergantung pada masanya. Nah, kita namakan nilai percepatan tadi adalah G. Nah, sehingga dari hukum kode Newton itu sebenarnya ketika F sama dengan M kali A, maka kita bisa menulis menjadi FG sama dengan M kali A. Jadi dengan menggunakan A itu sama dengan G, dengan menulis W itu adalah gaya gravitasi. Sehingga kita bisa dapatkan W itu sama dengan M kali G. Jadi di ini, maaf saya belum tambahkannya. Jadi di sini itu kita bisa mendapatkan bahwa di W itu adalah, atau gaya barat yaitu sama dengan M kali G. Oke, ya tadi satuannya ada ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke hukum ketiga Newton. Jadi hukum ketiga Newton itu kadang-kadang dinamakan sebagai hukum interaksi atau hukum aksi-reaksi. Nah, hukum ini menggambarkan sifat penting dari gaya, yaitu bahwa gaya-gaya itu selalu terjadi berpasangan. Nah, jika sebuah gaya dikerjakan pada sebuah benda A, maka harus ada benda lain yang mengerjakan gaya itu. Nah, selanjutnya jika B mengerjakan gaya pada A, maka A harus mengerjakan gaya pada B yang sama besar dan berlawanan arahnya. Jadi selalu ada timbal balik. Seperti misalnya kalian memantulkan bola ke dinding, maka bola itu akan terpantul kembali ke kalian. Maka itu adalah salah satu penerapan hukum ketiga Newton yang sederhana sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi kalau yang contoh besarnya ya, sebagai contoh misalnya bumi mengerjakan gaya gravitasional pada sebuah benda proyektil, nah yang menyebabkan dipercepat ke bumi. Nah, menurut hukum ketiga Newton, proyektil mengerjakan gaya pada bumi yang sama besar dengan berlawanan arah, jadinya ini ya rumusnya. Anggaplah ini F12 itu sama dengan minus F21. Jadi karena bumi itu mempunyai massa yang sangat besar, jadi percepatan yang dialami akibat gaya dihasilkan ini sangat kecil yang tak dramatis, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi dalam pembahasan tentang hukum 3 Newton, kata aksi dan reaksi seringkali digunakan. Jika gaya yang dikerjakan pada benda A dinamakan aksi pada benda B, maka gaya A dikerjakan balik pada B dinamakan reaksi A pada benda B. Nah, tidaklah menjadi persoalan sebenarnya yang mana pasangan semacam itu dinamakan aksi dan yang mana reaksi. Yang penting adalah bahwa gaya-gaya selalu terjadi dalam pasangan aksi-reaksi. Jadi bahwa gaya reaksi adalah sama besar dan berlawanan arah dengan gaya aksi. Itulah yang perlu kita ingat. Dan kalian juga perhatikan bahwa gaya aksi dan reaksi tidak pernah dapat saling mengimbangi karena mereka bekerja pada benda-benda yang berbeda. Oke, ini ya, saya kira cukup untuk hukum 1, 2, dan 3 Newton. Nah, ini saya tambahkan sedikit beberapa sebuah kasus di mana dalam kasus tersebut ada banyak gaya yang dialami benda. Misalnya ini kita menyimpan sebuah balok di atas meja.
maka akan ada gaya normalnya. Kemudian ketika balok tersebut hanya diam, maka inilah yang disebut tadi gaya gesek statis atau benda diam. Nah, yang ke bawah ini adalah gaya berat. Nah, selanjutnya untuk benda yang bergerak itu, nah ini untuk benda yang bergerak maka berarti gaya geseknya gaya adalah gaya gesek kinetik. Nah, ini juga ada N-nya, ada gaya normalnya, kemudian ada gaya beratnya. Nah, di sebelah kiri ini itu resultan gayanya sama dengan 0 karena benda mengalami diam. Tapi di sebelah kanan F-nya tidak sama dengan 0. Maka rumusnya itu adalah resultan gayanya sama dengan M dikali A. Jadi gayanya itu lebih besar dari gaya gesek statiknya atau gaya gesek statik maksimalnya. Jadi di arah sini namanya statik, di arah sini namanya kinetik. Seperti itu, saya kira cukup ya tambahan penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bernilai ibadah buat bernilai ibadah dan menjadi pengetahuan baru buat kalian. Nah, untuk membuat kita lebih paham, nanti saya akan tambahkan beberapa pertanyaan di sistem yang kalian bisa jawab. Dan kalian juga jika ada pertanyaan silahkan tambahkan sistem. Oke, mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.